baik dengan ya silakan. Minta konser. Ya ini direkam, jadi kalau mau berbicara yang saru-saru dan ini sebagainya siap dilaporkan. Boleh ngerasani penguasa ataupun yang tidak punya kekuasaan. Om Ros, Mbak Prapti, terima kasih. Ini sudah kedua kalinya menjadi host untuk Malam Sastra, juga untuk share Ibunda Afi yang berkeringat membuat makanan malam ini sebagai pembicara juga. Nah, acaranya kita akan mulai Malam Sastra ini. Topiknya malam ini adalah membicarakan apa ya sebutnya, proses kreatif, penulisan, latar belakang ataupun apa saja sehingga terlahir buku. Nah, untuk ini sebelumnya saya mau menyapa beberapa yang hadir. Ada Mbak Jenny Lindsay yang kelihatan bersinar-sinar dari Jogja, rumahnya di dekatnya Butet. Sayang Mbak, Halo Mas, halo semua, halo. Aku mungkin nggak lama pakai video, soalnya pakai pulsa HP. Jadi nanti ikut audio, tetapi tetap mau lihat dulu. Ya Mbak, ya. Dan apakah ada Mbak Maria Hartiningsih ya? Karena internet itu nih, internet HP. Iya, jadi ya, salam Mbak Maria. Kemudian malam ini kita juga ada tamu istimewa. Chong ini sebenarnya merupakan semacam biografi keluarga atau marga dan penulis Mas Heri Gendut yang dulu tidak gendut sekarang agak gendut. Ini salah, ini politically incorrect, body shaming. Body shaming. Ya, masalahnya ini. Jadi beliau mengatakan sangat beruntung karena mendapatkan support dan informasi yang berharga sehingga pembicaraan mengenai geografi, mengenai makanan dan sebagainya itu sangat disupport oleh salah seorang anggota keluarga Chong, yaitu Pak Satrio. Selamat datang Pak Satrio yang sekarang sedang berada di Paris. Nah, nanti mungkin Pak Satrio bisa memberikan pandangan atau apa tentang bagaimana buku Chong ini terlahir. Nah, malam ini ada 3 pembicara, yaitu Mas Heri sendiri. Dan ini bukan KKN, Mas Heri ini ternyata adalah lulusan dari sana. Sementara pembicara Ibu Afi ini juga dari Sanata Dharma. Saya juga pernah di Sanata Dharma. Sementara Sanata Dharma Connection. Sebetulnya ini mafia Jesuit loh. Tetangganya Sanata Dharma. Jadi kita akan mulai dengan Mas Heri, kemudian dilanjutkan dengan Mas Dev. Mas Dev ini adalah yang penjaga gawang serial Malam Sastra. Sudah beberapa kali dia sangat sistematis, sangat teratur, berbeda dengan saya yang tidak teratur dan tidak karuan. Jadi Mas Dev is the bastion untuk Malam Sastra. Dan yang ketiga adalah Afi, Ibu Afi, Chef Afi atau whatever, ibunya Sabita dan Aruna. Oke, saya kenalkan dulu dengan Mas. Sebenarnya saya ini panjang pertama kali yang khas dari Mas Heri ini, dia pernah menjadi pembisiknya Tukul di dalam bukan Tukul, no. Tukul Arwana. Tukul Arwana. Beda, Tukul Arwana. Tukul Arwana ya. Dengan acara Empat Mata. Waktu itu saya bertemu dengan beliau, tapi sebenarnya Mas Heri ini banyak sekali menulis buku yang berbau
biografi, baik biografi orang maupun semacam organisasi atau grup. Misalnya grup Sri Mulat, dia menulis tentang itu. Kemudian juga teater koma. Dan juga sebelumnya aneh juga, beliau ini lama bekerja sebagai editor di kelompok yang mengeluarkan majalah Femina. Ya, beliau lama di sana. Tapi kemungkinan kelihatan sekali bahwa keinginan tahuan dan juga risetnya itu luar biasa, sehingga dalam dua novel yang terakhir, terutama novel ini menunjukkan bagaimana Mas Heri menulis berdasarkan penelitian yang cukup serius dan matang. Malam Sastra sebelumnya kita berbicara tentang novel Mas Heri Jogja pada waktu itu, dan di tempat ini juga. Kemudian ini saya perlu kutipkan dari Mas Heri, yaitu untuk menjaga produktivitas dan kewarasan. Mudah-mudahan selalu waras dalam hidup ini. Mas Heri memiliki sebuah semboyan yang cukup unik, yaitu daripada mencelakakan atau melukai orang lain, lebih baik menertawakan kebodohan dan kekonyolan diri sendiri. Nah, itu asiknya. Asiknya. Dengan Mas Heri yang sangat rendah hati dan sangat low profile, dan selalu mempunyai inspirasi untuk menertawakan diri sendiri, yang sekaligus menjadi refleksi orang lain. Nah, Pak Dev ini, Mas Dev ini adalah, kalau mau dibilang aficionado bahasa Jawa sekarang, sedang belajar bahasa Jawa. Dia sedang menulis disertasi tentang sastra Indonesia kontemporer dan representasi hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Soal lingkungan hidup ada hubungannya dengan Ibu Afi. Mas Dev ini juga lama aktif di Balai Bahasa Indonesia, dulu sebagai sekretaris, dan sekarang terutama mengurusi soal malam sastra. Nah, sekarang perkenalan terakhir adalah ibunya Sabita dan Aruna, oke, istrinya Yesus, Patrick, ya. Beliau adalah selain lulusan sastra Inggris juga belajar di Vrije University di Amsterdam. No, Brussels. Okay, so good correction. Okay. bukan di itu apa? Anyway, okay. Dia banyak belajar tentang gerakan perempuan dan juga tentang lingkungan. Banyak bergerak di bidang perubahan iklim. Sekarang juga mengajar bahasa Indonesia dan menjadi konsultan dari beberapa lembaga. Baik, saya kira kita akan langsung mulai. Mohon bagi yang ada di sini dimatikan HP-nya supaya tidak mengganggu. Kemudian untuk yang lewat Zoom, silahkan menulis pertanyaan, tapi nanti juga kita beri kesempatan untuk berbicara langsung. Dan saya mohon juga Pak Satrio nanti memberikan sumbangan pemikiran atau latar belakang. Baik, kita mulai dengan Mas Heri. Monggo, Mas. Selamat sore, selamat malam waktu Canberra ya. Ini sudah malam. Terima kasih perhatiannya yang begitu besar terhadap kami semua. Pak Satrio, saya, Pak Dev, Mbak Afi, ketemu Mas Amrih, dan salam kenal semua dengan yang di Canberra saat ini. Kami merasa tersanjung ya bisa kumpul-kumpul bareng. Cuman kita nggak dapat tadi maten apa tuh dia masakan khas Hakka tadi. Nggak bisa mencicipi karena jarak, tapi no problem. Ini sungguh luar biasa. Saya merasa sangat dihargai karena buku Chong telah bisa berada di Canberra dan di Australia pada umumnya.
dan kemudian malah dibicarakan di malam hari ini tentu sesuatu sekali buat saya. Sangat berarti, betapa sangat meaningful buat saya ini. Dan saya juga sangat senang karena Pak Satrio di Paris saat ini, di dekat Eiffel sana juga ikut membackup acara ini. Artinya kita tim komplit ini, tim yang berada di. Nanti kita akan bicara bersama soal proses kreatif saya ketika menulis novel Chong ini yang ternyata cukup rumit, ya, cukup rumit. Tapi nanti silahkan dipancing lewat pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Dan sekali lagi untuk salam buka saya, betapa saya sangat berterima kasih lagi-lagi kepada Mas Amrih dan kawan-kawan di Aussie sana, di Australia sana, yang telah bersusah payah maupun telah mereka daya ya ini untuk terselenggaranya acara yang baik ini. Sementara itu Mas Amrih, barangkali. Baik, wah ini singkat sekali nih, wegah ngomong ya. Tapi nanti siap untuk menjawab pertanyaan. Oke, Ya. kita mulai dengan kita lanjutkan dengan Mas Dev yang kemungkinan besar bagusnya Mas Dev ini bagi yang nggak sempat baca atau belum baca itu bisa tahu dari paparan atau ringkasan Mas Dev. Mas Dev, monggo, silakan. Ya, terima kasih Mas Amri ya, dan selamat juga pada Pak Heri ya, dan Pak Satrio atas penerbitan novel ini. Nah, saya ada 5 pertanyaan yang fokusnya tentang bisa dikatakan bukan saja Chong, tapi juga marga Hakka dan marga Chong. Nah, pertanyaan saya ya, yang pertama ini, di bagian awal novel ini ada banyak rujukan tentang arsitektur, makan, dan sejarah Tionghoa, khususnya suku bangsa Hakka dan marga Chong. Nah, malam ini ya anggota BBE bisa menikmati misalnya makan suku bangsa Hakka ya. Nah, pertama kali saya membaca novel ini, saya berpikir ini biografi tentang Chong Ki Lin melulu. Tapi kali kedua saya membaca ada kesan berbeda. Ini novel dengan layar yang lebih luas yang digambarkan. Nah, judulnya memang bukan Chong Ki Lin sesuai dengan aturan biografi, tapi justru Chong. Bagaimana pikiran dan pertimbangan Pak Heri dan mungkin Pak Satrio mau menambah tentang pemilihan judul Chong daripada Chong Ki Lin? Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih sekali Pak Dev. Satu pertanyaan atau 2 pertanyaan sekaligus tadi yang sangat baik, saya sangat ya, memang dalam upaya membangun novel Chong ini, saya pertama-tama berusaha dan berupaya keras ya, bagaimana saya harus memberi latar pada cerita yang disodorkan oleh saya, oleh Pak Satrio ya. Pak Satrio itu memberikan saya 18 halaman tentang cerita ayahnya. Lantas saya diminta untuk mengembangkan dalam bentuk novel. Nah, pertama-tama saya karena Pak Chong Ki Lin ini lahir di daerah Guangzhou sana, saya kemudian berpikir pada era itu, di latar waktu saat itu ada apa di sana? Sedang ada apa? Nah, itu yang saya berpikir keras untuk memberi latar, setting of time and setting of place. Latar tempat maupun latar waktu. Lah karena Pak
Chong Qilin ini lahirnya di tahun 1911 ya kalau nggak salah. 1911 kok sangat berdekatan dengan Puyi ya. Dinasti terakhir dari Qing itu. Lantas saya mencoba meramu, mencoba memberi latar saja agar latar belakang Tiongkok yang begitu luas sekali itu bisa saya kerucutkan di Guangzhou saja, khususnya di tempat kelahiran Pak Chong Qilin ini di daerah Huyimtong ya, ada satu distrik kecil gitu, desa kecil. Jadi siasat pertama saya menulis Chong itu adalah memberi latar pada tokoh Chong itu sendiri, baik latar waktu maupun latar tempat. Karena sungguh strategis ya, Tiongkok yang begitu besar dan raya itu untuk dibuatkan atau memberi latar pada sebuah novel dalam hal ini. Dan saya pikir saya cukup wajar ya, misalnya ini saya agak melebar, kalau Yasunari Kawabata biasanya latarnya di sekitar Tokyo, Kyoto, ya dia akan bermain-main di situ. Lantas John Steinbeck di sekitar Amerika ya, karena latar-latar itu saya pengen bisa seperti mereka mengembangkan itu. Karena tokoh Chong Qilin ini berasal dari daerah Guangzhou sana, maka saya kemudian mencari ya research lah untuk apa yang terjadi di sana, juga perpolitikan waktu itu di sana seperti apa. Begitulah. Jadi maka saya kemudian memberi semacam apa ya, mengukir sosok Chong ini menjadi ya tokoh yang kemudian dia mencari nafkah atau mencari kehidupan ke Indonesia ya. Waktu itu belum Indonesia, masih Nusantara pun baru dalam bayangan ya sebutan. Masih kalau orang Tiongkok di sana menyebutnya Namyong dalam bahasa itu apa? Gek ya, apa Hakka ya dalam bahasa Hakka. Mereka kemudian seperti itu. Maka saya bayangkan itu. Nah, mengapa judulnya Chong? Karena dalam tradisi Tionghoa itu ada semacam nama marga atau se itu. Kebetulan namanya Chong. Kelahirannya sebetulnya Chong Qigui. Tapi kemudian diangkat anak atau diadopsi, kemudian jadi Chong Qilin. Nah, kami diskusi waktu itu dengan Pak Satrio, juga dengan istrinya Pak Satrio. Sebetulnya judulnya tuh akan agak panjang, apa laut tak bertepi bangsa gitu-gitu, atau badai ke selatan bangsa gitu. Akhirnya kami setuju, udahlah dijudulin nama saya atau nama marga itu Chong. Itu singkat ya, Chong. Itu seperti Mas Putu Wijaya kalau memberi judul lo, aduh misalnya seperti itu, pabrik. Nah, semacam itu. Jadi kami senang sekali karena hanya dengan satu suku kata itu, Chong, kayaknya kok bertenaga sekali. Begitu Pak Dev, jawaban saya, moga-moga nanti bisa saya lengkapi lagi, saya perkaya lagi. Tapi seputar itulah. Jadi latar belakang begitu, lantas juga Chongnya hanya untuk biar menarik dan nggak makan tempat lah di buku yang hanya kecil itu. Chong. Ya, atau itu kan kalau saya ada itu juga biografi Mao, nggak perlu Mao Zedong, Mao atau Deng, nggak usah Deng Xiaoping, ya misalnya seperti itu. Sementara itu Mas Amre barangkali. Oke, bagus. Kalau di Jawa ada teh cok-congan itu. Ya, pertanyaan kedua ya, ini ya saya membaca artikel Kompas ya yang diterbitkan tahun yang lalu tentang presentasi Pak Eri dan juga Pak Satrio, anak pada Pak Chong, tentang novel Chong pada masyarakat Hakka di Surabaya.
ada penjelasan tentang proses kreatif itu. Ada inisiator, Pak Satrio, anak pada Chong, Pak Chong, dan ada Pak Heri yang sudah kawakan dalam menulis biografi dan karya fiksi. Pak Satrio tampaknya ada tujuan agar keluarga Chong sendiri lebih kenal riwayat hidup Chong Ki Lin, lagi pula bisa diilhami oleh nilainya dan perjuangannya. Memang untuk keluarga dekat ada manfaat seperti itu. Bagi saya sebagai orang luar, saya juga bisa mengagumi karakter Chong dengan nilainya kerja keras, sikap pantang menyerah, kesetiaannya pada orang tua, dan pengabdiannya pada keluarganya. Nah, dalam resensi saya sendiri di Jakarta Post tahun 2022, saya juga menyebut karakter Chong. Namun, suatu aspek yang belum saya soroti dulu, mungkin karena saya orang luar, ialah aspek identitas Hakka di novel ini. Saya justru menggolongkan orang Hakka sebagai orang Tionghoa, Chong sebagai Tionghoa Potok, yaitu bukan peranakan. Nah, setelah membaca lagi novel ini dan artikel dan resensi lain, saya menjadi lebih sadar tentang identitas dan sejarah orang Hakka, paling sedikit di Tionghoa dan juga di Indonesia. Pertanyaan saya ialah bagaimana tanggapan dan komentar masyarakat Hakka sendiri di Indonesia tentang buku Chong? Terima kasih Pak Dev. Buku Chong saat ini sudah tersebar di mana-mana ya. Saya juga merasa bersyukur, juga tersanjung. Bahkan di Australia, di Canberra ada beberapa buku sudah ada di sana dan sudah terbaca dengan baik. Nah, komentar-komentar memang tentang Chong ini cukup beragam ya. Ada kemarin anak muda yang bertemu dengan Pak Satrio dan kita, dia bilang bahwa setiap orang, apalagi anak-anak muda Hakka, sebaiknya dan seharusnya membaca buku Chong. Mereka itu sangat senang dan bangga ya terhadap identitas mereka itu. Lantas ada yang komentar dalam bahasa Inggris, I'm a great fan of Chong. So inspiring journey, ya seputar-seputar itu. Lantas ada yang bilang bahwa ternyata warga Chong atau marga Chong, ya secara komunitas disebut gitu, itu selalu never give up. Lantas never say die. Lantas never ending struggle, semacam itu. Bahwa ada orang individu ya yang melempem atau kurang hebat atau kurang apa itu bisa aja dalam satu suku, ras atau komunitas pasti ada yang inersia ya kurang greget, kurang apa, tapi ada yang rajin. Lah, beruntung yang namanya Pak Chong Ki Lin bersama putra-putrinya ini termasuk orang Hakka yang sangat rajin. Termasuk tentu saja Pak Satrio. Kalau enggak mungkin dia jadi seorang doktor dan sekarang ada di Paris sana, bekerja dengan hebat. Nah, semacam itu. Dan kalau kita boleh menyebut sedikit nama-nama orang marga Chong, ya, orang-orang Hakka itu misalnya ya dikenal Deng Xiaoping, Lee Kuan Yew, semacam itu. Sun Yat-sen itu juga orang Chong, apa nama marganya dari Hakka, dan sayanya tentu bisa macam-macam, ada yang Li, ada Deng, ada itu tadi. Begitu Pak Dev, ada nanti saya lengkapi pasti. Terima kasih sekali ya. Yang ketiga ya,
dalam novel ini karakter Chong Ki Lin muncul dalam pengujian hidupnya yang penuh suka duka. Yang terlihat di novel ini adanya apa yang bisa dikatakan nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai yang dihargai lintas budaya. Meskipun demikian, pada waktu yang sama muncul suatu konsepsi tentang suatu marga yang digambarkan di novel ini, yaitu marga Hakka. Marga ini bisa dikatakan memiliki ciri-ciri tertentu. Terdapat di novel ada banyak artefak budaya yang khas milik marga Hakka. Contohkan sejarahnya, bahasa Hakka, makanan, arsitektur, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembaca tahu ada Hakka yang memiliki identitas diri sendiri. Memang si pembaca dibawa ke lingkungan itu oleh si penulis, khususnya di awal novel ini, dengan latarnya di Tiongkok. Ada konsepsi marga Hakka juga sebagai suatu marga dengan nilai-nilainya yang mewujudkan karakter si Chong, seperti nilai kerja keras. Namun ada juga kontradiksi. Sepertinya ada anggota marga yang tidak menjunjung tinggi nilai marganya. Nah, dari segi penulis, sampai sejauh mana sikap dan tindak tanduk tokoh Chong Ki Lin merupakan cerminan semacam idealisme marganya, dan sampai sejauh mana merupakan kesehatan Ki Lin saja pada nilai-nilai marganya yang ditanam dan berakar. Terima kasih. Ya, akan saya jawab. Jadi sebetulnya kita harus mahfum bahwa seorang Chong Ki Lin yang ketika lahir bernama Chong Ki Gui itu sebetulnya juga orang biasa ya. Dia ordinary man ya, ordinary people. Dia orang biasa saja, tidak ada istimewanya. Tapi kemudian dalam perjalanan kehidupannya itu sendiri, dia itu bisa apa ya, punya semacam energi yang nggak habis-habisnya ya sebagai perantauan ya. Kemudian kan di usia 14 tahun itu kan pindah ke Kutowinangun ya di Jawa Tengah itu, kalau secara peta itu Central Java itu di Jawa Tengah. Nah, Pak Chong itu yang waktu itu masih remaja kecil itu sudah mempunyai semacam etos kerja yang ya luar biasa. Ya rata-rata orang Hakka memang seperti itu katanya. Lebih-lebih yang sudah berani merantau itu tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Jadi dia ya sudah, saya sudah terlanjur sampai ke Namyong ya. Orang nyebutnya Namyang atau apa, Namyong kalau dalam bahasa Hakka-nya itu. Nah, dia terus berusaha sebagai orang biasa tadi yang sebetulnya nobody sebetulnya, tapi karena dia punya tekad hidup yang luar biasa, ya saya sebagai penulis hari ini Chong itu, saya berani menyimpulkan bahwa saya mengabadikan dan mengabdikan diri, mengabadikan khususnya si orang biasa itu yang bernama Chong Ki Lin itu, yang memiliki semangat hidup yang luar biasa dia. Semangat hidup yang luar biasa. Semangat itu tidak hanya berhenti sebagai kata-kata atau slogan atau hanya keinginan semata atau hanya angan-angan, mimpi, tapi dia kerjakan setiap hari dalam kerja nyata, senyata-nyatanya setiap hari. Padahal dia hanya waktu itu oleh bapak angkatnya yang bernama itu siapa? Sekong. Sekong itu, Chong Sekong itu boleh dikata agak disia-siakan malah, kurang-kurang dipercaya, malah cenderung ya apa ya, kamu. Lah di situ Chong Ki Lin tidak malah lantas apa ya,
ambruk semangatnya atau runtuh keinginannya untuk hidup di Namyong tadi atau Nusantara tadi, tapi justru berlipat-lipat dia berani malah dalam tanda kutip minggat itu keluar dari rumah. Padahal masih umur ya 15-16 waktu itu. Untuk ikut dari satu toko ke toko lain ya karena orang-orang HK kan punya toko ya, misalnya di Purwokerto, di Kebumen. Nah itu datang ke sana dan diterima dengan baik. Nah, sudah lepas dari sekong tadi, Chong Sekong. Jadi dia hidup mandiri sendiri dengan kekuatan, dengan ya apa ya kesedihan, dengan keletihan yang begitu rupa. Tapi nggak pernah surut itu semangatnya. Nah itulah orang HK ya. Ya kita dalam konteks sore ini atau malam ini kan bicara soal HK. Orang HK kebetulan Pak Chong Kilin ini orang HK yang terpilih lah. Terpilih sebetulnya orang biasa tapi punya semangat hidup yang luar biasa. Zestful people, zestful men gitu. Sekitar itu Terima Pak. kasih ya. Sekitar. Yang berikutnya tentang budaya secara umum ya. Ada banyak pengamat yang menulis bahwa secara garis besar ada dua macam budaya di dunia kita. Ada budaya Barat dan budaya Timur. Di novel ini fokusnya pada budaya Hakka. Meskipun begitu, terlihat beberapa hal yang mirip dengan budaya-budaya suku bangsa Timur, seperti yang terdapat di Indonesia. Misalnya, waktu saya membaca tentang waktu Nenek Chong ambil keputusan untuk mengubah nama Chong Ki Gui menjadi Chong Kui Lin, ada upacara seperti keselamatan yang diadakan di Jawa. Waktu saya membaca Sekong mau merantau ke Namyang, saya langsung berpikir tentang laki-laki Minangkabau yang ada tradisi merantau di Nusantara. Nah, bagi Pak Heri sendiri sebagai penulis Jawa, adakah kesan terhadap perbedaan dan kemiripan budaya Hakka itu dengan budaya Jawa atau budaya-budaya lain yang terdapat di Nusantara? Ya sudah pasti di suatu budaya atau apa namanya ya itu pasti ada kemiripan, ada kesamaan ya. Misalnya orang Sunda dengan orang Jawa saja kan sudah berbeda itu. Tapi ada juga kemiripannya. Misalnya kesantunannya, kesopanannya, lantas kulinernya sama-sama enaknya misalnya seperti itu. Lah, yang Hakka ini misalnya dengan yang lain misalnya dari kan di Tiongkok sendiri nanti Pak Satrio bisa menjelaskan lebih panjang lebar. Ada juga bermacam-macam suku ya, ada banyak sekali. Itu pun juga pasti punya semacam kesantunan, semacam apa menjunjung kehidupan yang baik dengan tata krama yang baik, omongan yang baik, bahasa yang baik. Nah, saya kira di sini keuntungannya Pak Chong Kilin datang ke Jawa, kemiripannya itu ada. Saya dengar-dengar. Jadi suku Hakka itu juga punya semacam apa tata krama ya. Misalnya dengan tetangga segala itu bisa berbaur, bisa datang ngobrol, merokok bersama, minum teh bersama, itu dimungkinkan. Hanya saja waktu itu Chong Kilin kan hanya sebagai apa ya buruh ya, buruh meskipun di keluarganya sendiri, hanya sebagai kuli bahkan agak kasar sedikit. Tapi Chong Kilin ini selalu dekat dengan orang yang membantu di toko tersebut, misalnya orang Sunda, orang Jawa gitu loh. Jadi tidak ada halangan sama sekali buat Chong Kilin dalam hal ini untuk
bergaul dengan orang-orang yang ikut di toko itu atau di warung kelontong itu. Jadi itu saya kira sebuah keuntungan ya secara rata-rata bahwa orang Tionghoa, orang Tiongkok kalau dari sana itu bisa cepat berbaur dan mau berbaur dengan warga setempat yang dia datangi. Nah, itu memudahkan Congkilin untuk juga bisa berpindah-pindah ke kota lain. Ketika dia merasa terusir dari suatu tempat, pindah ke tempat lain itu tidak beban sekali karena akan diterima di sana dengan baik. Dan Pak Chong ini juga pinter berbahasa Jawa langsung. Begitu adaptif atau adaptatifnya itu cepat sekali, penyesuaian dirinya itu cepat. Nah itu saya kira keuntungan buat orang seperti Pak Chong ini untuk ikut kemanapun, ikut keluarga ini ke sini, dengan tetangga bisa, dengan teman sekerja bisa. Jadi itulah ada keluasan, luas bisa masuk ke sana kemari. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Heri. Yang terakhir ya, bagi saya suatu aspek lain yang menarik di novel ini adalah pembantahan sejumlah stereotip tentang kaum Tionghoa yang ada di Indonesia dan juga mungkin di negara lain. Nah, stereotip ini ada asal-usulnya memang dari sejarah kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Saya contohkan saja kaum Tionghoa sebagai pebisnis yang menurut stereotip umum, golongan ini mendapat bantuan dari jaringan keluarga dan juga manfaat dari posisinya di sistem kolonial Belanda. Nah, di novel ini tidak ada bantuan keuangan dari keluarga Chong untuk mendirikan bisnisnya. Di novel ini juga tidak sebut ada ketergantungan pada posisi kaum Tionghoa di struktur kolonial itu. Nah, pertanyaan saya ialah sebagai penulis, adakah kesadaran tentang narasi kontra stereotip yang terdapat di narasi kehidupan Chong? Ya. Ya ini pertanyaan yang agak sulit, agak sulit dijawab. Tapi begini, saya mencoba. Yaitu sejak zaman Belanda, itu kan kalau saya nggak salah menata ingatan saya, itu kan sudah ada yang namanya divide et impera itu ya. Kalau golongan timur itu dikelas-kelaskan menjadi kelas 2 gitu. Malah orang-orang Tionghoa itu menjadi penarik pajak kalau nggak salah. Nah itu kan aturan seperti itu kan membuat orang-orang Tionghoa tersegregasi kan, lantas secara turun-temurun seperti itu. Tapi pada dasarnya orang Tionghoa sendiri itu bisa sangat mudah berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu juga kelebihan ya atau semacam bawaan atau pembawaan yang setelah diberikan oleh Tuhan barangkali. Jadi politik boleh mencerai-beraikan termasuk zaman kolonial Belanda itu. Tapi kemudian di masa Orde Baru kan juga ngerti sendiri ya. Yang namanya seni budaya Tionghoa pun dibungkam ini. Tapi terus menggelinding kemari, tetap saja yang namanya komunitas orang Tionghoa itu terus berusaha untuk berbaur. Tentu saja, exception ada yang nggak bisa, ada yang masih merasa, aduh, belum. Tapi secara global atau secara garis besar, mereka bisa berbaur dan bergaul dengan siapapun. Saya melihatnya seperti itu. Jadi Pak Chong ini dengan tetangga sekitar, saya sendiri kan orang Jogja. Saya ngerti tempat tinggalnya. Saya belum
pernah ketemu Pak Chong Kilin ya, tapi saya ngerti tempat tinggalnya itu di Malioboro, di Jalan Malioboro. Ada sebelah selatan Malioboro, dekat pasar. Namanya Toko Lingko. Saya hampir, karena saya sekolahnya di SMP Pangtilur itu lewat setiap pagi. Nah, saya melihatnya Pak Chong Kilin itu memang tinggal di daerah istilahnya strat besar ya, Backstreet gitu. Tapi ternyata menurut Pak Satrio, Pak Chong ini bergaul banget dengan tetangga kiri kanan dan orang-orang yang datang setiap hari libur atau apa, datang ngobrol-ngobrol, dan itu bisa dari orang Sumatera, orang Jawa, orang siapapun, dari tentara, dari seperti itu Pak Dev. Semacam keluasan untuk bisa bergaul dengan siapapun itu yang menurut saya menjadi kekaguman saya juga terhadap etnis Tionghoa, katakanlah gitu. Mungkin nanti Pak Satrio bisa melengkapi itu ya. Sudah, Nuwun, Mas Pak. Dev. Oke. Mungkin ada baiknya juga kita beri sebelum Pak Satrio apakah berkenan memberikan tambahan informasi dari pembicaraan ini, dan ada satu lagi tambahan pertanyaan juga dari Mbak Jenny yang melihat bahwa novel Chong itu sangat visual. Nah, apakah mendapatkan foto-foto atau data-data yang berupa gambar dari Pak Satrio sehingga bisa memberikan gambaran narasi yang sangat visual tersebut. Silakan, Mas Heri dulu tentang pertanyaan ini, lalu Boleh. dilanjutkan Pak Satrio kalau. Oke, selama proses penggarapan novel ini dari awal ya, itu memang Pak Satrio mensuplai saya itu foto-foto lama tentang ayahnya. Lantas ini satu perangkat atau apa namanya ya, ranjang tua yang di Tiongkok sana, itu ada fotonya ketika Pak Satrio datang ke Fu Yimtong itu atau ke Shanlofu ya, satu tempat gitu, dan dipotret oleh Pak Satrio. Betul sekali pertanyaan Jenny ya, Jennifer Lindsay ya, bahwa kok visual sekali, karena juga Pak Satrio membantu saya. Kalau ada ranjangnya, saya tanya, Mbok seperti apa ranjangnya? Ternyata diberi itu. Lantas kalau visual tokonya Lingko, saya sendiri setiap pagi lewat ketika SMP ya. Jadi banyak hal yang saya lihat. Juga wajah toko itu, lantas juga ya hal-hal yang visual itu bisa saya dapatkan. Lantas saya juga tentu research ya. Tiongkok Selatan itu seperti apa faunanya, floranya, bahkan ada jeruk pamelo atau apa namanya itu jeruk sebesar sepak takraw itu, bola itu, lantas apa. Jadi memang saya juga mendekati secara visual ya untuk hal-hal yang agar nggak terlalu, kalaupun mengarang-arang nggak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Pak Satrio. Ini teknologi Klaten sedang sementara ya. tunggu Mas Heri gendut lagi. Ya. Jadi memang waktu itu ada visualnya, yaitu Ibu Jenny waktu itu memang saya banyak foto, dan juga Mas Heri gendut sangat humble waktu itu. Kalau dia ada pertanyaan dia akan datang ke saya, kemudian di sini tadi ada buah pomelo, karena kan dalam ceritanya itu daerah Fu Yimtong dan daerah Shenlohu itu juga beda, tapi daerah Fu Yimtong itu sangat tandus ya, apa namanya, it's not very fertile,
Nah, Kandus. apa yang bisa hidup di situ? Kemudian Kandus. juga Mas Hedi Gendut juga tanya saya, itu ada sungainya nggak di situ? Oh ada, saya ini fotonya seperti ini sungainya. Kemudian saya juga berikan gambaran sedikit mengenai daerah itu. Nah, itulah mengenai mengapa kok menjadi sangat visual Ibu Jenny. Semoga menjawab pertanyaan itu. Untuk menambahkan hal-hal yang lain, ini kita tunggu Mas Hedi Gendut ya. Mas Hedi Gendut ini sudah bergabung lagi. Tadi saya tambahin Mas Hedi, Ya. tadi saya tambahin mengenai bagaimana kok sangat visual tadi ya. Sebelum saya teruskan tambahan saya ingin juga berterima kasih ini sudah dipanggil oleh Mas Amri ini. Dan juga terima kasih Mas Gendut yang sudah memanggil saya ini. Dan ini ada beberapa juga Mas Dave, Mbak Avi, juga Mbak Jenny, dan semua teman-teman yang di Canberra. Semoga masakan Haka tadi enak ya dimakan. Saya tadi ngomong sama Gendut, mungkin kita harus sana untuk coba makan Haka di sana juga begitu. Dan ini ada beberapa teman saya yang juga bergabung, khususnya saya pengen juga semua saya say hi, khususnya juga kepada Mas Adi Harsono dan juga Pak Budi Suhagdi dan Mas Prasetyo ya, siap. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau mau komentar monggo, sudah baca bukunya semua ini. Sebetulnya suku Hakka di China, jadi saya bedakan Pak Dev antara marga dan suku. Marganya marga Chong, sukunya suku Hakka. Ya, Hakka itu adalah satu suku seperti kalau di Indonesia ada suku Batak, suku Sunda, suku Jawa. Itu salah satu suku di China. Dan memang namanya Hakka. Hakka itu bahasa Mandarinnya, Hakka itu bahasa Hakkanya. Bahasa Mandarinnya adalah Kecaran. Ke itu artinya ke itu artinya guest, tamu. Jadi sebenarnya orang-orang Hakka itu adalah tamu di daerah-daerah mereka tinggal, khususnya di daerah selatan itu di Guangdong area dan juga di Fujian area khususnya. Maka disebut suku Ge atau suku Hakka karena mereka Kecaran. Jadi orang-orang Ge yang sebenarnya dari atas ke bawah karena perang saudara waktu itu tahun 1000 berapa begitu ya, yang banyak warlord era at that time gitu. Dan saya ngomong sama Mas Heri, saya sangat senang setelah novelnya jadi, saya bilang angkat jempol karena ini sebuah novel yang sebetulnya novel yang saya sebutnya begini, ini adalah historical and biographical novel. Karena Mas Heri Gendut ini merajut kisah Chongqing ini di dalam histori dan juga di dalam biografi begitu. Yang sebenarnya yang ditonjolkan adalah karakter dari seorang perantauan dari Guangzhou area atau dari Moyeng sebenarnya ke tanah Jawa di Jogja khususnya. Nah itu memang tadi Mas Hadi sudah ngomong, saya 18 itu 18 ya cerita data gitu ya. Kemudian Mas Hadi membuatnya sebuah novel yang sangat bagus. Dan kenapa kok saya ingin menulis novel itu atau ingin Mas Hadi menulis novel itu? Mas Hadi ini teman saya sekolah dulu, waktu SMA di Begitu, ya. Tapi dia ke Sanata Dharma, tapi saya tidak ke Sanata Dharma waktu itu ya, Mas Hadi. Jadi begini, karena saya itu pengen supaya kisah dari seorang Chongqing ini menjadi inspirasi untuk anak-anak muda, khususnya untuk anak-anak muda. Jadi bukan dalam bentuk biografi, saya ngomong sama Mas Hedi Gendut begitu. Ini bukan untuk mengglorify, bukan untuk mengglorifikasi Chongqing atau siapapun juga, tetapi adalah untuk mengambil intisari dari karakter sehingga bisa menjadi sebuah inspirasi juga. Kalau katakan sebagai role model is too much, but it's also for the inspiration. Jadi idenya seperti itu sih. Kalau mengapa saya kok minta Mas Heri untuk nulis ini, dan Mas Heri terima kasih karena sudah setuju untuk menuliskan ini. Lalu apalagi yang bisa saya tambahkan ya? Tadi mengenai budaya ya, Pak Dave, budaya. Kenapa nama Chongqing diganti menjadi Chongqing?
seperti budaya Batak. Saya kurang tahu budaya Minangkabau, tapi budaya Batak itu nama marga itu kan ada Chong, itu nama marga. Tetapi di dalam budaya Hakka, sebenarnya di dalam budaya Chinese overall itu ada nama yang artinya adalah kalau diteliti di bukunya itu ada Chong Serkung, kakaknya Chong Se siapa, ada Se. Se itu adalah nama keturunan, nama generasi. Setelah Sekung menjadi Lin, jadi Lin, semuanya Lin. Jadi kakak adiknya Lin, khususnya yang laki ya. Jadi setelah Lin adalah Wen. Nah itu ada itunya, setelah Wen menjadi Sen atau Sen. Itu ada itunya, makanya itu sebuah budaya juga yang saya mengerti di Batak juga mirip seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja. Mungkin nanti bisa diteruskan. Semoga menambah pengetahuan atau menambah sedikit Mas Amri dan Pak Dev. Terima kasih Pak Satrio. Kita lanjutkan dengan silakan. Terima kasih. Saya akan singkat, berusaha singkat, padat, jelas, ekonomis. Sebetulnya waktu saya skripsi di Sanata Dharma, saya menganalisa karakter-karakter yang ditulis oleh Pearl S. Buck di dalam triloginya Good Earth. Ini yang kemudian memenangkan Nobel. Nah, yang menarik, saya tidak bisa menghindar dari kembali memakai kerangka itu ketika membaca Chong. Kenapa? Karena sama-sama dituturkan oleh orang yang bukan berasal dari tanah itu. Digambarkan, tadi sudah disebut oleh Mbak Jenny dengan bagus, sangat visual. Kayak seolah-olah saya betul-betul duduk loh ketika Pang Mulan dan Weilin menerima anaknya, nangis kejer-kejernya, bagaimana didiamkannya. Itu beneran seolah-olah saya kayak duduk di ruang tamu mereka nonton. Terus dan hampir semuanya. Jadi itu menurut saya sangat spesial. Sama dengan pada saat yang sama sebetulnya saya membaca Secret History of Mongolian Queens dan Princess, di mana karakter-karakter besar dari Mongolia itu ditopang oleh para perempuan-perempuan. Saya mau masuknya ke sini karena hampir semuanya sudah ditanggapi dengan baik. Jadi yang menarik menurut saya ketika saya membaca, saya tuh cari-cari ini protagonisnya siapa, antagonisnya siapa, semuanya itu mengalir. Jadi kayak proses menjadi becoming, menjadi apa, menjadi siapa, apa aja pilihannya, apa saja yang menjadi pengaruh untuk menjadi gitu kan, menarik. Mengapa misalnya sesudah selesai mengapa dibagi ke dalam 5 bab, dan 5 bab itu kan dari pertama dibuka dengan dari Paris terbang ke Guangzhou, lalu dengan wah karakternya banyak banget, saya nggak bisa membayangkan bagaimana Mas Gendut tidur, apa mimpinya, itu kan banyak gitu karakternya kalau konflik gimana, ayo. Karena saking banyaknya, saya sampai harus gambar tuh kadang-kadang. Ini siapa ya? Yang ini siapa? Si Weilin ini siapa? Jadi sangat tidak stereotipikal dalam menggambarkan, karena dalam stereotip Cina itu orang harus tinggal di rumah, rumahnya 3 generasi, itu kan nggak ada. Dan bahkan dari keluarga miskin diadopsi oleh keluarga yang miskin juga, tapi nggak semiskin yang ini gitu. Kan biasanya yang miskin diadopsi oleh orang kaya gitu. Ini enggak. Lalu di dalam proses menjadinya itu sampai kepada pemenuhan identitas spiritual. Itu jalinan dan anyamannya itu bagaimana gitu. Ini pertanyaannya sebetulnya ke Pak Satrio juga sih. Menjadinya kan dari
dari banyak geografi, dari seorang HK sebagai identitas sosial budaya, karena saya belajar ekologi, identitas ekologinya juga terbawa sampai ke Namyang, sampai ke Indonesia, sampai ke Paris, sampai kemana-mana. Itu rasanya gimana? Saya hampir tanya, gimana sih rasanya jadi anaknya legend gitu? Ya. Silakan. Langsung Pak Satrio atau saya? Langsung ya. Oh, Mungkin Mas Heri dulu, baru Pak Satrio. ya. Saya waktu itu sebagai yang diberi mandat menulis juga bingung karena tokoh-tokohnya itu kan banyak sekali ya. Kalau main karakternya memang Congkilin ya. Akhirnya Betul. lawan Congkilin ya, main karakternya beliau. Tapi kan ada yang Makmulan, ada suaminya, ada kakaknya suaminya Makmulan, bangsa gitu itu banyak sekali. Saya sempat waktu itu mengusulkan ke Gramedia, meskipun ini biografi, tapi kan 40-60% itu saya khayalkan ini. Betul-betul saya khayalkan. Ada bagian-bagian yang Pak Satrio sendiri juga, oh tadi gini yo. Ya nggak apa-apa, dia memang memberi izin beliau. Lantas jadi seperti Mas ini. Heri, maaf, Mas Ya. Ginut, maaf. Itu termasuk tokoh-tokoh perempuannya semuanya khayalan? Kalau yang dua istrinya papa angkatnya Congkilin itu ada benar, tapi tapi yang lain-lain tuh ada yang saya masukkan khayalan, sedikit-sedikit khayalan gitu. Lantas sebetulnya lebih ke kejadian-kejadiannya yang khayalan. Kalau backbone untuk nama-nama orangnya itu sampai-sampai saya minta izin ke Gramedia, apakah perlu ini dibikin semacam family tree atau gimana? Biar pembaca nggak bingung. Lantas saya masih ingat dijawab oleh editornya itu, Mas Heri nggak perlu gini nih, nggak perlu. Biar mengalir saja, biar pembaca tuh sudah pinter-pinter sekarang gitu loh. Mereka pasti akan bikin ya note-note kecil ya, seperti Mbak Afi juga bikin note-note kecil ya. Jadi biarin saja mereka berfantasi dan berkreasi sendiri. Kalaupun salah nanti kan, oh ternyata gini, gaduannya seperti ini gitu. Nah, saya merasa berbesar hati karena pihak editor Gramedia justru yang anu aja bebas-bebas saja, nggak usah perlu pakai semacam itu, nanti malah menyempitkan imajinasi. Jadi terus aja liar. Itu ada cerita-cerita yang Satrio juga bingung. Oh ada ini ya bro, tapi masih dalam konteks itu, masih dalam koridor itu. Jadi ya ini ya namanya juga apa ya, novel semi biografi, ada yang bilang gitu, ada yang bilang novel rasa biografi, ya monggo saja. Memang ini diambil dari kisah Pak Congkilin ya. Nah, ya tadi yang disebut Pak Satrio historical novel ya, memang benar. Di situ nama Deng Xiaoping ya nggak berani saya samarkan. Ada Mao Zedong, Deng Xiaoping, lantas ada Sun Yat-sen ya memang orang-orang benar itu, orang-orang. Jadi begitulah. Sementara itu, tapi yang jelas Mbak Afi telah memberikan pancingan yang luar biasa. Jadi itu kerimbunan tokoh-tokohnya itu ternyata toh yang kemudian berbicara banyak itu cuma Pak Congkilinnya itu sendiri. Lain-lainnya nanti kan tercecer sendiri mereka, hilang. Tapi kadang reuni sedikit ketika di Malioboro itu ketemu, tapi diminta minggat itu ya, karena dia merasa ditipu dan Pak Cong maaf hampir wah ditipu kanan kiri sana sini itu agak sudah hampir gila, maaf Satrio ya, Pak Satrio juga wah papa itu sudah hampir, karena ya itulah keterbatasan manusia juga ya. Tapi ini loh
semangat untuk hidup, untuk itunya nantinya yang menjadi ini keteladanan kita semua. Di tengah badai yang begitu rupa, justru sebagai orang biasa, dia kan bukan seorang perdana menteri atau presiden yang dia justru orang biasa tapi bisa menelurkan sekian banyak anak dan PSG-nya hampir banyak, pinter-pinter cucunya. Itulah yang saya juga bangga bersahabat dengan Mas Satrio yang menunggu saya di Paris ya, Mas Satrio. Sekitar itu jawaban saya. Oke, diteruskan Oke, monggo saya tambahkan, Mas Abdi. Fantasi De Brito-nya. Oke, saya tambahkan begini. Jadi ceritanya itu sebetulnya memang semua seperti Mas Hadi katakan, semua itu cerita berdasarkan dari kisah nyata. Sebetulnya orang-orang di sekitar Tonglin itu orang-orang benar. Maksudnya itu memang begitu. Konteksnya memang begitu, bahwa dia punya 2 ibu, bahwa ayah adopsinya itu juga mempunyai anak di luar nikah, yang kemudian diambil dia untuk dibawa ke Jogja. Itu semua memang terjadi betul. Dan itu menurut saya, waktu itu saya ngomong sama Mas Hadi Gendut, menurut saya itu memperkaya sebuah novel. Novel yang seperti itu, dan itu memang kejadian-kejadian yang pada saat itu, pada zaman itu memang tidak langka, begitu ya. Tidak berani ngomong itu biasa, tetapi tidak langka, gitu ya. Nah, itulah, dan saya juga sangat senang karena Mas Hadi juga bisa membuat novelnya ini mengerucut ke bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa menginspirasi. Seperti itu yang dituju sebetulnya. Terima kasih Ibu Afi. Terima kasih. Oke, teruskan. Belum terjawab. Yang mana? Sampai ke bab 5 terakhir, kenapa larinya menutupnya itu kan kayak satu siklus gitu ya, dari permulaan lalu sampai kepada panggilan spiritual. Itu memang perjalannya seperti itu atau ada pesan-pesan sendiri? Karena menurut saya menarik. Ketika perempuan-perempuan di dalam buku itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak ada kan dari depan, tidak ada itu spiritualisme dari awal. Lalu ditutup dengan Iya, Isa Al-Masih menjadi murid Allah, itu bagaimana? That's what really happened. Itu yang memang betul-betul terjadi, karena waktu itu Chong Kilin juga karena makannya kurang teratur ya, jadi dia mengidap diabetes dan operasi besar. Itu kan juga di dalam buku ya, kalau nggak masalah ya, bro. Ada. Itu dia ada ya, dia di operasi besar itu juga mengancam hidupnya waktu itu. Dan setelah itu dia juga mungkin bagaimana ya, mungkin umur dan juga kejadian-kejadian kehidupan ternyata ada yang lebih besar daripada usaha-usahanya sendiri. Dan itu memang terjadi. Dan itu saya ceritakan ke Bro Gendut, bahwa itu memang, dan Bro Gendut mengulasnya seperti itu di dalam novel. Tapi itu memang terjadi. Dan kalau saya teruskan sampai epilognya, adalah beliau akhirnya juga minta untuk tidak dikubur, tetapi untuk dilabuh. Betul ya, Bro ya? Ya. Nah, ya. itu juga betul. Itu permintaan beliau sendiri, permintaan ayah saya, karena waktu itu zaman sekarang kalau di kremasi kemudian dilabung itu sudah sangat normal sekarang. Tapi tahun 1980 itu sangat jarang. Dan dia meninggal Katolik kan berarti? Dia meninggal Kristen ya, betul. Kristen, jadi Kristen dan dilabuh. Iya. Wow. Ya itu. Dan mengapa dia kok minta dilabuh itu juga ada alasannya di dalam bukunya. Itu juga betul alasannya, memang begitu. Menang lotre itu yang menang lotre kejadian betul atau itu tidak kejadian betul. Wow. This is why saya percaya bahwa luck itu ya, keberuntungan itu akan datang. Ada dalam kehidupan ini kan banyak macam-macam ya. Salah satunya adalah luck, keberuntungan.
Dan kalau saya boleh bersharing itu saya diajarin bahwa keberuntungan itu datang kepada mereka yang telah siap untuk menerima keberuntungan itu. Luck comes to those who are more prepared than the others. That's Itu very yang diajarkan ke saya gitu. Jadi memang ada luck dalam hidup, kan ada luck, ada ini sendiri. Ya, memang kehidupan seperti itu. Semoga menjawab Ibu Abi. ya. Menjawab. Terima kasih. Mungkin bisa Mas Amri meneruskan pertanyaan yang lain. Oke, kita buka pertanyaan mungkin dari sini dulu. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan atau pendapat. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan untuk Pak Satrio dan Pak Heri. Sejauh mana, ini dari Mas Tony Hindroyono, sejauh mana penulis diberi keleluasaan untuk mendramatisasi dan menambahkan konteks terhadap data awal dan fakta yang diberikan. Kemudian dari Novita Dewi, ini saya kira dari Sanata Dharma ini, dosen Sanata Dharma, Mbak Novita. Bagaimana Pak Heri menavigasi persoalan-persoalan sensitif, semisal rasisme, kesenjangan ekonomi, dan sebagainya? Apakah pernah berselisih pendapat dengan Pak Chong, Pak Satrio, tentang apa dan bagaimana penyelesaiannya? Ini komentar Pak Flora, keturunan HK, sangat bangga dengan identitas HK. Senang ada beberapa kata bahasa HK di novel ini. Bagus kosakata bahasa HK mulai dikenal di Indonesia. Banyak belajar HK dari novel Abitan. Oke, silakan baik Mas Heri dan Pak Satrio untuk menanggapi. Ya, saya jawab dulu ya, Mas Satrio. Jadi begini, waktu pertama kali saya disodori itu 18 lembar cerita tentang ayahnya dan ya rumah tangga ayah dan macam-macam itu, ada 18 itu. Saya diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengembangkan itu, tapi ya kemudian kalau nama ayah dan istrinya segala dan sejumlah anaknya ya harus tetap sama ya, harus mengacu pada kebenaran itu. Saya merasa senang karena latar belakang saya banyak menulis biografi. Jadi saya biasa dengan hal-hal seperti itu sebetulnya. Ya, saya menulis biografi. Nah, kemudian tantangan saya tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Tony, seberapa jauh, seberapa pengembangan dari itu semua. Nah, saya oleh Pak Satrio justru dibolehkan mengembangkan sepenuh-penuhnya sebetulnya. Asal ya itu tadi, bahwa Pak Satrio benar-benar anaknya Congkilin ya harus tetap ya, misalnya seperti itu yang tidak lantas misalnya Pak Satrio anak tiri dari Congkilin lah. Saya mungkin lantas udah nggak disapa sampai hari ini mungkin. Nah, hal-hal seperti itu tetap yang apa, backbone yang harus dianu tetap, tapi betul-betul koridor itu dibuka lebar-lebar. Sekarang bayangkan dari 18 halaman, ketika saya ketik jadi 230 halaman. Betapa yang 200 itu pasti ngarang itu. Jadi nggak mungkin tapi saya berdasarkan itu, saya jadi ingat ketika saya masih bergaul dengan teman-teman di Sri Mulat. Pak Teguh Sri Mulat ini agak melebar sedikit. Itu punya satu lembar kertas yang namanya skripsi. Dia sebetulnya mungkin skrip maksudnya, tapi bukan skrip. Dia hanya bilang bahwa Gepeng bertamu ke rumah Jujuk, pura-pura marah karena begini-begini. Cuma ini apa, poin-poin gitu. Lah Pak Satrio pun memberikan ke saya itu juga poin-poin begitu. Bahwa
Congkilin, kemudian diangkat anak atau diadopsi oleh Mulan, kemudian begini-begini, lantas ke tanah air ya Namyong sana, lantas buka toko, lantas apa rugi terus atau untung terus, tapi dia harus melarikan diri karena nggak cocok dengan. Cuman itu aja. Ketidakcocokannya seperti apa? Nah, ini saya harus melukiskan dengan marahnya bapak angkatnya segala itu khayal, lantas khayal. Disitulah. Jadi saya kemudian juga ingat itu bahwa skripsi yang hanya selembar dari Sri Mulat itu bisa dikembangkan 2 jam di atas pentas karena mereka mengalir dengan itu tadi apa bahan itu tadi. Sebetulnya bukan kalau teater drama Shakespeare atau Molière atau apa kan semua tertulis harus persis teater koma segala ya. Ini sama sekali enggak yang Sri Mulat. Nah, demikian pula ini agak saya ulang. Pak Satrio memberikan 18 rel apa mungkin GBHN ya, garis besar haluan novel, tapi Ya. GBHN ini kemudian saya kembangkan sendiri itu. Saya kembangkan sendiri. Dan ya jadinya seperti yang Bapak Ibu telah baca itu tentang Chong, seperti itulah. Apa adonannya, blendednya itunya seperti itu. Ada lagi ya, saya lupa pertanyaan yang kedua. Ini pernah berkonflik. Konflik ya, Jotosan pernah nggak Mas? Jarak jauh. Pernah berkonflik nggak antara Pak Satrio sama Mas Gendut itu dalam prosesnya gitu? Ya pernah agak tegang sedikit ya. Ini ya, tapi so far so good lah, nggak ada masalah karena kayaknya masing-masing tahu koridornya. Karena nggak ada ini ya yang namanya ya tadi misalnya lantas saya tulis anak tiri ya akan marah dia. Tapi itu semua kan saya penuhi. Yang garis-garis itunya saya penuhi. Tinggal yang lain-lain itu ya dia cuma mungkin mengelus dada kok jadi begini ceritanya. Seperti yang Pak Chong di Gunung Ketur itu di apa? Ditodong itu benar-benar ditodong, tapi ketika pura-pura gaya apa menangkis itu ya kaya kan. Tapi beli gudeg segala itu memang lantas dia kemudian mengelus dada ya sudah ini mungkin si penodong ini butuh uang atau apa ya itu khayal semua gitu. Tapi Bapak ada pernah di suatu pagi ditodong orang sampai ya kalau orang Jawa bilang bundas-bundas itu dipukulin loh Pak Chong. Sampai hari ini kalau Pak Satrio cerita itu ya kadang masih senyum kecut sedikit agak menitikkan air mata ya. Jadi ya saya kira ini novel ini betul-betul berdasarkan kehidupan Pak Chong yang menurut saya orang biasa tapi lelakonnya hidup atau lelakunya itu luar biasa itu. Kalau yang dari Mbak Novita tadi pertanyaannya yang dosen Sanata Dharma tadi Wah, kudu dijawab ya Mas. Besok wala tinggal jawab. Coba Novita, itu tadi bagaimana menavigasi persoalan sensitif semisal rasisme, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Ya. Yang soal berselisih tadi sudah dijawab. Ya tentu ini kita sudah di zaman sekarang ya. Yang novel Chong ini mungkin agak sulit terbit misalnya tahun 70. Jelas nggak mungkin itu. Jadi ini karena istilahnya waktu sudah mengizinkan. Time permits aja saya kira. Jadi kehidupan yang soal ini kan sudah dibikin bagus oleh Gus Dur ya misalnya yang namanya Imlek boleh dirayakan segala. Lantas soal apa kesukuan yang kadang masih menyulut amarah menyulut malah Pak Satrio bilang ya itu kenyataannya waktu itu. Jadi
nggak ada siasat-siasat khusus Mbak Novita ya, yang tanya Mbak Novita ya, untuk saya harus terlalu hati-hati gitu, enggak. Karena saya melihatnya di luar novel pun sekarang di Facebook dimanapun sudah sangat terbuka ya untuk urusan seperti ini ya. Dan ini kan dalam konteks novel ya, dalam konteks juga ada fictionalized-nya. Jadi saya pikir nggak ada problem, Mbak Novita. Semua berjalan dengan baik, dan sampai hari ini juga teman-teman di Gramedia juga oke, nggak soal yang lebih peka dari ini kan banyak. Tidak hanya soal rasisme, bukan. Coba novel-novelnya Mbak Leila Iskuderi. Itu kan soal penculikan, soal ini itu. Oh iya, ngeri banget loh itu. Lebih ngeri kan, baik yang pulang maupun yang Laut Bercerita. Yang terakhir saya juga datang waktu beliau di Jogja, saya datang waktu apa itu, Namaku apa itu. Nah, itu lebih belak-belakan, lebih apa. Kalau ini hanya masalah kesukuan, dalam hal ini Tionghoa gitu. Dan saya kira sudah mulai ya semua pihak menerima hal-hal seperti ini. Ini kan masalah kemanusiaan bersama ya, yang harus kita junjung. Tidak lagi sempit, kotak-kotak, sepotong-sepotong, segregasi yang ini itu ya. Begitulah Mbak Novita Ya, dan Mas Tony ya, moga-moga menjawab ya. Ya. Betul, apa yang Bro Gendut tadi katakan, Mas Tony, bahwa tidak ada apa harus begini jalan ceritanya, tidak ada. Jadi Bro Gendut yang membuat semua cerita itu menjadi terwujud dalam buku Chong ini. Saya hanya memberikan inti dari kehidupannya sendiri. Waktu itu saya memang ke Guangzhou, saya memang ke Xianluohu dan juga ke Fuyintong, bertemu dengan banyak orang dan juga bertanya-tanya. Dan itulah yang mengapa saya kok punya banyak foto ya. Waktu itu saya memang ke sana. Mengenai rasisme, tidak ada tambahan lain. Saya tidak pernah berantem dengan Yayi Gendut, tidak pernah. Bapak Belur tidak pernah. Kalau kita tidak setuju dengan sesuatu, kita selesaikan dengan ngopi atau dengan ngeteh gitu ya. Makan pagi bersama seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ketemu kalau pas saya ke Jakarta. Dan juga mengenai tadi bahwa congkli di Jambiat dipukulin itu betul terjadi, karena suatu pagi pulang beli gudeg kok Bapak Belur, ya, ditanya kenapa kok Bapak Belur, ya karena di Jambiat dipukulin orang ya. Jamnya di Jambiat ya sudah. Lalu kalau mengenai rasisme, I believe in what unites comes from God, what divides comes from evil. Jadi kita harus unite seperti itu. Dan cerita di dalam buku Chong mengenai Chong Kilin itu membuka rumahnya untuk para soldiers yang wounded dan juga untuk menyimpan senjata segala itu. Sorry ya, kok saya jatuh. Itu memang benar terjadi juga, Ibu Abi. Jadi itu memang benar-benar terjadi, dan mengapa beliau mendapatkan bintang veteran yang sebenarnya juga beliau tidak banyak ngomong soal itu memang benar-benar juga gitu. Jadi ada recordnya segala begitu. Jadi kalau soal rasisme, saya juga diajarin bahwa what unites come from God and what divides come from evil, gitu kan. Jadi kita harus unite gitu. Artinya seperti itulah kurang lebih. Semoga menambahin Bro Gendut ya. Terima kasih. Ada Pertanyaan, sanggahan atau protes? protes boleh. Kok nggak gelut? Ya, boleh berbicara bebas, tapi kalau mengkritik nanti dipenjara. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan yang agak jauh. Begini, ada dalam kajian orang Cina di Asia Tenggara, itu mereka disebut sebagai overseas Chinese ya. Lalu kemudian ada kategori mengenai kelompok overseas Chinese di Asia Tenggara ini. Ini tulisan Wang Gungfu, kemudian juga termasuk Ong Hokam dan sebagainya. Ada Cina Totok dan Cina Peranaan.
kalau kita melihat figurnya Chong ini agak sulit menaruhnya di mana. Karena dari kelas yang pekerja, pedagang, ya, tetapi integrasinya atau asimilasinya dengan kelokalan itu seperti peranaan. Namun aspirasinya itu baru kemudian. Kalau yang peranaan di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya itu mereka aspirasinya sebenarnya ke Belanda. Nah, bukan ke pribumi gitu. Nah, tapi pertanyaan saya ada dua di sini. Memang benar tadi yang dikatakan oleh Mas Heri bahwa kelompok Cina ini atau Tiongkok atau Tionghoa ini menjadi korban dari kebijakan Belanda. Tetapi kebijakan tersebut juga menguntungkan kelompok ini. Karena kalau dilihat, dan ini mirip juga dengan kebijakan Inggris di Malaysia, memposisikan kelompok Tionghoa ini di atas pribumi. Yang paling atas adalah Eropa, lalu Jepang yang disamakan haknya dengan Eropa, lalu kemudian kelompok Tionghoa atau kelompok Cina, baru di bawahnya adalah pribumi. Nah, kalau saya melihat ini, trajectory atau perjalanan Chong ini, apakah ini kelihatan malah membaur ke yang pribuminya, baru kemudian posisi ekonominya masuk ke peranaan, lalu putra-putranya ini menjadi bagian dari peranaan juga, entah status ekonomi, mungkin juga aspirasinya melihat bahwa sekarang diaspora dan sebagainya itu. Jadi mohon komentar tentang keadaan ini. Lalu implikasi dari itu adalah seberapa membaurnya ke bawah, ke atas, atau ke global. Di Chong ini sebagai sebuah kalau mau dibilang sebagai bukan archetype, tapi bisa menjadi sebuah contoh mengenai mobilitas, baik mobilitas geografi, teritori maupun mobilitas sosialnya. Yang kedua pertanyaannya adalah kelompok HK ini ya banyak dibicarakan, tapi mungkin tidak sebanyak misalnya Kantonis ataupun Hokkien ya di dalam kajian-kajian ini. Dan kelihatannya ini merupakan sebuah titik baru untuk membicarakan HK lebih banyak. Apalagi informasi bahwa ada kelompok-kelompok HK yang cukup kuat koherensi dan kegiatannya di kota-kota besar. Tadi salah satu komentarnya adalah merasa bangga sebagai orang HK dan bahasa HK ternyata bisa diperkenalkan dan mungkin orang lebih tertarik lagi untuk memunculkan identitasnya sebagai orang HK itu. Dan yang terakhir itu mungkin ada hubungannya dengan novel Para Priayinya Umar Khayyam ya. Di novel Priayi Umar Khayyam itu ada historical event ya, terutama sejarah Indonesia entah itu tahun 65 atau 74 atau 98. Itu momentum-momentum yang sangat historical baik negara Indonesia maupun terutama juga untuk kelompok Tionghoa. Dengan pengusiran sudah tahun 65 misalnya, lalu peristiwa para perkosaan tahun 98. So, where do you put this novel Chong? Ada background seperti itu. Di Para Priayi itu juga menyinggung. Tetapi hanya nyamut-nyamut, tidak begitu jelas. Referring without really either explaining or taking a position mengenai peristiwa sejarah itu. Terima kasih. Ya, dari melihat bahan-bahan maupun ujaran ataupun apa yang diungkap oleh Pak Satrio ke saya tentang Pak Chong ya dan keluarganya, saya lantas ingat ya, inilah uniknya katakanlah orang-orang Tionghoa ya, karena ternyata meskipun mereka tinggal di Malioboro, katakanlah begitu, secara di jalan besar gitu, tapi mereka tuh betul-betul khususnya Pak Chong bisa membawakan diri untuk bisa, yaitu tadi berbaur
ya. Memang tidak semua bisa seperti itu. Jadi akhirnya saya hanya bisa bilang everybody are unique, incomparable. Jadi ya Pak Chong ini unik, makanya ya saya bukannya sombong, saya mau menulis itu. Mungkin kalau yang biasa nggak terlalu, kan itu ada bintang gerilya segala. Ini jarang untuk konteks Jogja. Jadi ini sungguh lebih dari membaur menurut saya. Membaur tidak harus berarti kawin campur, yang asimilasi, yang digembar-gemborkan zaman itu. Tidak. Tapi membaur itu bisa dalam konteks pergaulan ya. Ya. Nah, saya terus terang terharu. Sangat sedikit orang Tionghoa di Jogja yang bisa punya bintang gerilya, katakan seperti Pak Chong atau apapun namanya. Bahkan ditawarkan itu dimakamkan di makam pahlawan segala. Artinya apa? Dia punya kehormatan dan penghormatan untuk ketika pas atau meninggal. Jadinya saya melihat itu ya, Pak Chong itu ya. Jadi saya melihatnya apa ya? Ini manusia yang nggak biasa gitu. Meskipun tapi lelakon hidupnya itu bisa seperti itu. Saya pribadi sangat tidak mungkin bisa melakoni seperti itu. Itu benar-benar ya kayak kok ada. Tapi kalau kita sekarang ke Jogja, sayangnya mau mencari keluarga Pak Chong nih ya sangat sulit, sudah tersebar ada yang di Hong Kong, di Belanda, di Paris, Prancis ya, ada yang di Amerika, di mana cucu-cucu, yang dilalah ya, dilalahnya itu tuh sudah tersebar. Makanya kok kontekstual sekali Pak Chong tuh minta dikremasikan dan ditebar abunya ke laut. Agar kalau cucunya atau cicitnya itu terbang itu ada manggilnya apa akong atau apa di sana bisa berkhayal mereka. Asal ada pelabuhan udara begitu terbang lihat laut gitu. Pasti Pak Satrio ingat ketika terbang dari Paris keluar dari Prancis ada laut apa Adriatik atau apa saya nggak tahu. Dia sesekali ingat Pak Chong karena sudah berbaur dengan itu. Nah, saya melihatnya Pak Chong itu satu individu yang unik ya. Mungkin paparan dari Pak Mas Amrih tadi bagus secara itu kan. Tapi ini kok the exception atau apa saya nggak ngerti. Secara wajah, secara bentuk muka, ya seorang Chinese dari Hangzhou. Tapi betul-betul dia melakoni hidupnya yang sepenggal di Jogja itu sangat intens dan sangat berbaur, sangat sulit untuk diformulasikan. Ini yang gimana itu loh. Nah, itulah makanya terbit novel Chong itu. Karena saya merasa ini Chong yang unik ini. Chong yang unik. Saya melihatnya itu. Karena kan ada istilah apa itu? Nobody is superior, nobody is inferior. Tapi yang ini everybody are unique, incomparable. Ya inilah terwakili oleh salah satunya Pak Chong. Moga-moga menjawab ya Mas Amri. Matur nuwun. Pak Satrio? Saya tidak pernah minta untuk Gendut untuk memposisikan Chong itu di mana dalam ulasan dari Mas Amri ya. Tetapi kalau saya berpaling kembali, saya melihat bahwa memang kita tidak pernah diajarin untuk membeda-bedakan, gitu ya. Jadi artinya beliau itu memang ya kita hidup di mana kita berada, ya kita harus hidup di situ dan kita harus bermasyarakat dan berkarya di situ untuk semua orang tanpa pengecualian. Itu yang diajarkan ke anak-anaknya, yang diajarkan ke kita. Dan juga akhirnya cucu-cucunya ya ada di mana-mana dan juga ada yang married dengan non Chinese, ada yang married dengan Chinese, ada yang married dengan European, ada ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin nyebutnya kalau mau diposisikan ya
tidak ada di peranaan atau saya juga nggak bisa tahu bagaimana itu. Tidak pernah saya pikirkan waktu menulis itu atau minta Gendut nulis itu untuk diposisikan seperti itu. Ada yang lain? Menarik sekali kalau setelah mendengar ulasan dan juga pengalaman yang sesungguhnya dan mendengar narasi dari Mas Gendut sendiri, saya mendapatkan lebih banyak, saya kira, dari novel itu daripada sebelumnya waktu saya membaca. Jadi pertama kali waktu saya baca, persis saya punya kerangka pemikiran seperti yang dikatakan oleh Mas Amri. Saya sendiri adalah Tionghoa peranakan, dan saya mempunyai tetangga, teman-teman, dan lain-lain yang dari bermacam-macam suku, bukan marga, dari bermacam-macam suku, baik itu Hakka dan yang lain-lain yang kita sebut sebagai singket tadi. Dan stereotipikal yang disebutkan Mas Amri tadi itu kelihatan nyata sekali. Ini ingatan yang sudah berdekade yang lalu. Jadi pada waktu itu saya dibesarkan masih dalam masa Orde Baru. Jadi hal-hal semacam ini kelihatan lebih nampak. Jadi di mana orientasi seseorang, tadi Mas Amri mengatakan peranakan biasanya untuk Indonesia, pemikiran kita atau pengarahan kita lebih ke penguasa kolonial. Tapi karena untuk saya yang dibesarkan pada masa Orde Baru itu, saya sama sekali mungkin karena juga sudah di brainwash, orientasi justru hanya Indonesia. Dari tadi ulasan yang sudah disebutkan, saya lebih bisa menghargai bahwa sosok Chong ini, seperti tadi dikatakan oleh Mas Gendut, adalah individu yang sangat unik, yang tidak bisa dibatasi, dipilah-pilah, dikotak-kotakan menurut baik secara akademisi ataupun pengalaman saya sendiri dan lain-lain. Jadi terima kasih Mas Gendut yang sudah menuliskan novel ini berdasarkan pengalaman hidup Pak Chong Kiling sendiri. Terima kasih Pak Satrio yang sudah berbagi cerita keluarganya sehingga kami bisa diperkaya dengan pengalaman-pengalaman semacam ini dan belajar dari kehidupan seseorang yang sangat unik, sangat tangguh, sangat ulet. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan terakhir sebelum kita tutup? Mungkin untuk menutup ini, Chong ini memang harus banyak disebarkan. Selain juga ceritanya yang menarik dan juga biographical and also historical novel, mungkin ini semacam testimoni, kalau mau dibilang semacam the failure of colonial and post-colonial political, cultural, and academic regime. Jadi klasifikasi baik pada zaman kolonial yang membagi-bagikan penduduknya berdasarkan ras. Sebenarnya itu introduksi cara berpikir penduduk Nusantara pada waktu itu untuk berpikir secara rasial maupun hierarkis. Dan yang kedua juga zaman Soeharto bahkan sampai sekarang. Dan yang terakhir termasuk juga akademisi yang ternyata meleset atau tidak bisa menangkap
Pak Chong ini. Mungkin kita tutup demikian. Mungkin cek dulu itu ada di chat ada 4 loh. Ada apa? Ada 4. Sebelum bentar. diakhiri Oh, iya, iya. ada buku Oh, iya, betul. novel Chong yang masih tersedia di sini untuk yang hadir yang ingin sangat menarik. Ini Oh, ada di sini masih ada. Masih ada yang tersedia. Sebentar. Maaf. Oh, mungkin perlu saya ini sebutkan ya. Terima kasih Pak Heri dan Pak Satrio untuk karya yang sangat menginspirasi. Ini dari Pak Benedik. Mbak Flora, dalam novel Chong halaman 281 diceritakan Pak Chong Kilin hobi menulis kaligrafi tulisan Cina, tapi beliau juga menikmati uyon-uyon, gending Jawa. Pak Chong memang unik. Art was really universal to him. And the last one, ini dari Siska. Saya dari suku Teochew, dari Ketapang, Kalimantan Barat. Saat ini saya tinggal di Belanda. Saya belum pernah mendengar tentang buku ini. Semoga saya bisa dapatkan buku saat liburan ke Indonesia. Senang bisa ikut acara ini. Terima kasih Ibu Siska dari Belanda. Dari Pak Hendriani, ya. Itu Novita, terima kasih, mantap. Oke, saya kira mantap. Kita teruskan acara Malam Sastra berikutnya, Oktober akhir, akan membahas novelnya Asadi Sirgar, Ayah. Dan mungkin pada waktu itu, karena sekarang mau difoto, bagus. Foto grup. Oke. Trik ternyata sangat manjur, makanan dan sastra itu kombinasi yang sangat bagus. Jadi kemungkinan besar nanti makanannya adalah makanan Batak. Oh, ahli gue. Oke. Kita coba ini gimana ini untuk membukanya, untuk foto bersama. Itu ditutup dulu. Tutup dulu terus Ditutup di apa? galeri semuanya supaya bisa Oke, difoto ini bareng. saya tutup dulu ya. Aku nggak tahu. Coba semuanya menampakkan mukanya. Oke, wait. Ya, unjuk muka. Wait. Ini kok nggak bisa di Isora. ini. Berdiri. Aduh. Oh, nggak bisa mungkin. Di belakang berdiri. Supaya ada. Apa di depan. Sini yuk foto yuk. Oke, got it. Nah, Oke. Mohon menampakkan diri semuanya, menongolkan wajah-wajah. Ya. Bisa. Ibu Flora Soniel sudah ya. Ada yang 1, senyum 2, senyum 3, merengut 3. Oke. Terima kasih. Oh, ada halaman 2 sebentar. Ada halaman 2. Oh, ya. Selamat. Oke. Masih rame sih. Oke. Halo. Ada Mbak Fake loh. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu Oktober nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Amri. Terima kasih. Kami mengundurkan diri dulu ya. Oke. Injek. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Sugeng Dalu Pak Heri. Nggih sugeng dalu, Pak. Mejeng kan nggih bersuah wonten Yogya nggih. Nggih. Ya. Ini siapa nih? Oke. Terima kasih, Mei. Bu Afri wakil ketua. Iya. Terima kasih.